main sampai sore lagi. Iya, rapat. Susah move on. Loh, cocok nih buat Solik. Iya enggak? Ah elah, Siu, nyindir mulu. Kayak kamu gak move on aja. Itu loh Ucup, habis putus. Ya enggak? Udah, mending kalian berdua daftar aja. Toh kalian berdua tuh sama-sama bucin kan? Aduh, Ucup, ngaca dong. Habis diputusin si Cipi aja langsung pasang status galau. Tiap hari loh. Masa dia repost punya Firsa Besari? Ah elah, Steve, kayak kamu gak repost Firsa Besari tiap hari aja. Apa kita daftar aja ya? Kayaknya cocok deh buat kita. Loh, emang konseling tuh ngapain sih, Sol? Siu, itu ada tulisannya. Konseling kelompok akan memfasilitasi teman-teman untuk berbagi pikiran, perasaan, dan perilaku yang teman-teman lakukan sebagai reaksi atas perpisahan pasca putusnya hubungan dengan pacar. Ih, Sol, terus nanti kalau teman-teman yang lain tahu rahasiaku gimana? Siwi, itu ada tulisannya. Rahasia terjamin. Duh, gimana Cup? Kalau aman sih, aku oke aja ya. Gimana kalian? Gas? Oke? Gas? Ada kegiatan konseling kelompok. Apa aku ikut aja ya? Sejak pindah ke sini, aku nggak punya banyak temen karena dikekang orang tuaku. Aku pun nyaris nggak pernah cerita ke siapapun tentang masalahku. Padahal aku masih trauma diselingkuhi sama mantanku. Banyak orang bertanya, bagaimana pembentukan kelompok dalam konseling kelompok? Dengan kata lain, bagaimana proses rekrutmen anggota konseling kelompok dilakukan? Perlu disadari bahwa konseling kelompok akan efektif jika pada diri anggota konseling kelompok telah muncul rasa membutuhkan bantuan dari konselor. Oleh karena itu, proses rekrutmen dalam konseling kelompok perlu mendapatkan perhatian. Video yang baru saja kita saksikan bersama menggambarkan proses rekrutmen anggota konseling kelompok melalui flyer yang menawarkan konseling kelompok dengan masalah tertentu. Selain melalui tawaran flyer, proses rekrutmen anggota konseling kelompok juga dapat dilakukan melalui rekomendasi atau referral dari pihak lain seperti orang tua, wali kelas, guru, dan atau bahkan rekomendasi siswa lain. Untuk mendapatkan gambaran secara lebih mendalam proses rekrutmen anggota konseling kelompok melalui rekomendasi pihak lain, kami sajikan video berikut. Selamat menyaksikan.
Loh, Risma kok belum pulang? Kenapa? Iya Bu, ini Risma lagi nunggu jemputan aja. Oh gitu. Ibu boleh duduk di sini? Boleh Bu, boleh. Kalau Ibu habis dari mana? Kok belum pulang Bu? Tadi abis dari musola, ibu dari sholat. Oh, baik Bu. Kok kelihatannya sedih sekali. Ada apa, Risma? Gak apa-apa kok Bu. Risma, kamu itu siswa yang cerdas ya. Ibu sering lihat kamu di perpus, ikut lomba-lomba. Tapi kali ini ibu lihat kamu murung. Ada apa, Risma? Sebenarnya Risma lagi sedih Bu. Ibu tahu kan, tiba-tiba Risma diputusin sama Bobby. Padahal kemarin masih baik-baik aja loh Bu. Ibu paham. Pasti sangat menyakitkan ya. Gimana kalau Risma menemui Pucut? Saya rasa Pucut bakalan membantu Risma untuk memecahkan permasalahan Risma. Emang gak apa-apa ya Bu kalau Risma menemui Bucut? Bucut bisa bantu saya? Saya rasa Pucut dan Risma nanti akan menemukan jalan dari permasalahan itu. Saya lihat tadi itu Pucut masih ada di ruangannya. Apakah mau saya antar aja? Baik Bu, Risma akan menemui Bucut. Tidak apa-apa kok Bu, Risma bisa sendiri bertemu dengan Bucut. Terima kasih ya Bu sudah disarankan. Baik, sama-sama ya. Risma, kamu ngapain kesini? Loh, Meisha, ini aku mau ketemu Bucut. Kamu sendiri mau ngapain? Oh gitu, kalau aku tadi waktu di kelas disuruh Pucut untuk menemui beliau. Nggak tahu suruh ngapain. Bentar. Dengar-dengar kamu habis putus ya sama Bobby. Semoga segera menemukan pengganti yang tepat ya. Loh, kok kamu bisa tahu sih, Mei? Kamu tahu dari mana? Ada deh infonya, pokoknya valid banget nih. Iya nih, Mei. Makanya aku disuruh konseling sama Bu Cut. Kata Bu Nui, Bu Cut bisa bantu masalahku. Oh, gitu ya. Mei, kok dari tadi kamu kelihatan sedih sih? Kenapa? Ya, Riz. Fajar selingkuh dari aku. Ya ampun, kamu diselingkuhin sama Fajar? Kok bisa sih, Mei? Iya, aku tuh juga nggak tahu apa coba kurangnya aku. Padahal selama ini aku tuh udah sayang banget sama dia. Tapi bisa-bisanya dia tega selingkuh di belakangku. Sorry ya, Mei. Aku jadi bikin kamu sedih lagi. Tapi kayaknya masalah kita sama deh. Kamu mau nggak ketemu sama Bu Ucut bareng-bareng? Ya udah, yuk. Boleh kalau gitu. Yuk. Sebelum memasuki sesi konseling kelompok, para individu yang direfer atau direkomendasikan oleh pihak lain perlu mendapatkan pra-konseling. Untuk mendapatkan gambaran proses pra-konseling secara mendalam, guna menyiapkan para anggota konseling kelompok menumbuhkan rasa perlu bergabung dalam sesi konseling kelompok, perhatikan video berikut. Selamat menyaksikan. Permisi, Bu. Oh, mari silahkan duduk Meisha. Oke. Oh, ini Meisha ajak teman ya? Ini Risma kan?
anak 11 IPS 2? Iya Ibu, betul. Tadi sempat ketemu Mesya di depan, jadi kami ingin menemui Bu Ucut bareng-bareng. Oke. Iya, tadi memang saya mengundang Mesya untuk hadir di sini. Kalau Risma, ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, tadi juga saya sempat ngobrol sama Mesya di depan. Sebenarnya saya disuruh Bu Nui untuk menemui Ibu. Baik, tadi memang saya mengundang Mesya untuk datang. Dan baru saja Bu Nui cerita kok ternyata Risma juga ada masalah ya. Nampaknya permasalahan kalian berdua ini hampir sama, begitukah? Iya Bu, sepertinya begitu. Tadi kami sempat ngobrol di depan Ibu, dan sepertinya permasalahan kami sama. Saya habis diselingkuhi oleh mantan saya, dan Risma juga baru saja putus cinta dari pacarnya. Oh begitu. Nampaknya Ibu perlu tahu lebih dalam ya tentang permasalahan kalian. Ini siapa duluan yang mau cerita? Saya dulu ya Bu, kalau begitu. Jadi gini Bu, saya itu diselingkuhi oleh pacar saya. Nah, ternyata mereka itu bersekongkol dengan sahabat saya Bu. Lalu saya itu sudah pacaran 1 tahun dan saya itu sangat sayang dan juga cinta dengan mantan saya ini. Saya kan harusnya pantas ya Bu untuk dia, tapi kenapa dia mutusin saya Bu? Baik, Ibu bisa memahami apa yang kamu rasakan. Pasti rasanya tidak nyaman sekali ya dihianati orang yang kita sayang. Iya Bu, harusnya kan saya nggak diselingkuhi ya Bu. Kurang apa saya ini Bu? Saya kan pantas untuk dicintai. Kenapa dia memilih dengan sahabat saya? Yang jelas-jelas saya lebih baik dari sahabat saya. Bukankah begitu Bu? Saya hampir mirip Bu dengan Mesya. Saya memang diputusin sama pacar saya. Tapi saya nggak tahu alasan pacar saya mutusin saya. Padahal kalau dipikir-pikir, kemarin kita masih baik-baik aja. Sampai-sampai kemarin kita habis belajar bareng di kafe. Ini sangat tiba-tiba Bu bagi saya. Bisa-bisanya pacar saya mutusin saya. Emang saya kurang apa sih Bu? Baik, jadi itu ya yang kalian alami beberapa hari ini. Pasti rasanya tidak nyaman sekali ya. Kalau begitu, Risma dan Mesya apakah berkenan ikut konseling kelompok? Kebetulan beberapa teman kalian juga memiliki pengalaman yang serupa. Nanti di sana, kalian akan sama-sama berbagi perasaan dan pikiran terhadap permasalahan yang dialami. Bagaimana? Oh, jadi begitu Bu. Baik, saya akan mengikuti sesi konseling pekan depan. Oke, Mesya bagaimana? Apakah bersedia untuk mengikuti konseling kelompok? Baik Bu, saya juga bersedia untuk mengikuti konseling kelompok pekan depan. Proses pemilihan anggota kelompok dalam konseling kelompok dapat dimasukkan ke dalam fase pre-group, yaitu fase sebelum serangkaian proses konseling kelompok dilakukan. Kegiatan pemilihan atau selection dimaksudkan untuk mengelompokkan para calon konseli ke dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan masalah atau akar masalah tertentu. Seringkali, para konseli yang memiliki keluhan yang sama, misalnya susah move on setelah putus pacar. Namun, ketika dikaji lebih mendalam, akar masalah mereka bisa jadi berbeda. Beberapa orang susah move on akibat pikiran-pikiran irasional yang itu tepat dibantu dengan konseling kelompok REBT. Sementara beberapa konseli yang lain susah move on karena adanya urusan-urusan di masa lalu yang belum selesai atau unfinished business yang itu lebih tepat dibantu dengan konseling kelompok Gestalt. Begitu seterusnya. Pendek kata, selection dilakukan untuk mendapatkan anggota kelompok dengan masalah yang relatif homogen. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang proses pemilihan atau selection, perhatikan video berikut. Halo Bu Cut, Pak Fauzan. baru sibuk ya? Iya ini Pak. Oh, ini ya hasil pendaftaran konseling kelompok kemarin. Gimana Bu Cut, banyak yang berminat? Betul Pak, ini pendaftaran kemarin. Alhamdulillah banyak sekali siswa-siswa kita yang tertarik untuk ikut daftar konseling kelompok. Oh iya,
Bapak setelah ini sibuk tidak ya? Kalau misalnya saya minta bantuan Bapak untuk menyeleksi permasalahan siswa-siswa ini, kira-kira berkenan tidak nggih? Enggak sibuk. Boleh, ayo silahkan. Coba lihat baju. Ya. Meskipun tema kita ditentukan hanya untuk susah move on, namun ragam permasalahan yang dialami siswa cukup bervariasi ya Bu. Iya Pak, betul. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk memilah-milah kira-kira siapa saja siswa yang memiliki permasalahan yang sama. Jadi kita bisa gabungkan menjadi satu kelompok. Betul banget Bu Cut. Karena gini, belum tentu siswa dengan gejala masalah yang mirip memiliki penyebab masalah yang sama. Nah, ngomong-ngomong untuk kelompok pertama nih yang akan kita bentuk, kira-kira siswa yang seperti permasalahan apa ya? Untuk kelompok kali ini sepertinya kita akan lebih berfokus pada siswa yang memiliki pikiran irasional, Pak. Jadi biasanya mereka akan memiliki beberapa pikiran tertentu, seperti misalnya mengharuskan atau menuntut begitu. Oke Bu Cut, kalau ini bagaimana Bu Cut? Nih, dia kan baru putus 2 minggu yang lalu. Terus karena mantannya ini bertindak semena-mena gitu. Nah, apalagi di sini dia disuruh antar jemput, HP-nya dipinjam terus padahal dia buat bekerja. Bahkan setelah putus, mantannya ini masih sering menghubunginya. Oke, jika diamati lagi, ini nampaknya permasalahan siswa yang lebih kepada dia tidak bisa asertif, Pak. Jadi, ini akan lebih tepat jika kita gabungkan dengan kelompok lain yang menggunakan pendekatan behavioristik begitu. Oh iya, oke. Betul juga Bu Cut. Nah, untuk yang ini saya pisahkan ya Bu Cut. Iya, terima kasih Pak. Ini bagaimana Pak Fauzan? Siswi ini putus karena diselingkuhi mantannya. Dan dari apa yang dituliskan di sini, sepertinya dia banyak memiliki pikiran yang mengharuskan. Bisa dilihat, dia berkali-kali mengatakan bahwa dialah yang paling pantas untuk pacarnya. Pacarnya tidak cocok dengan cewek lain. Oh, ini sebenarnya cocok Bu dengan kriteria yang kita cari. Oke, baik Pak. Kalau begitu, mari kita cari lagi yang ini saya pisahkan. Siap.